Terutama kesalahan-kesalahan yang sering saya temukan adalah dalam proses pencantuman gelar di nama, lalu juga ada kesalahan dalam penulisan nama, yaitu dalam kelebihan spasi, kelebihan huruf maupun hal-hal lainnya yang tidak sesuai, itu silakan diperbaiki di sini. Di mana pada biodata itu kita dapat melengkapi pada kolom-kolom yang berwarna putih, sedangkan pada kolom-kolom yang berwarna abu-abu ini itu sudah tidak bisa dilakukan perubahan apapun karena sudah terblok oleh sistem. Kita di sini bisa melakukan pengisian dan juga perubahan pada kolom gelar depan ijazah, gelar belakang ijazah, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja dalam proses pengisiannya seperti apa. Pada pengisian biodata ini, teman-teman dipersilahkan untuk mengisikan gelar depan ijazah bagi peserta yang melamar proses seleksi P3K ini dengan menggunakan pendidikan D3 atau S1. Hanya bagi yang melamar pada pendidikan D3 atau S1, yaitu pada jabatan penata layanan operasional dan pengelola layanan operasional. Selebihnya bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 atau S1 tetapi melamar pada jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan SMA ke bawah, itu tidak diperkenankan untuk mengisi gelar depan ijazah maupun gelar belakang ijazah. Karena pada proses pengisian daftar riwayat hidup ini, itu peserta hanya dibatasi mengisi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya tidak bisa mengisi kualifikasi pendidikan setingkat lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang dilamar. Jadi, saya ulangi, bagi rekan-rekan yang memilih formasi dengan kualifikasi pendidikan SMA ke bawah, yaitu SMP dan SD, itu tidak diperkenankan untuk mengisi gelar depan ijazah maupun gelar belakang ijazah. Sehingga jika tidak diisi, teman-teman bisa mengisinya dengan tanda strip. Jangan dikosongkan atau mengisi dengan tanda baca lainnya. Karena ini akan memengaruhi daripada SK yang akan terbit di kemudian hari. Jika rekan-rekan salah dalam mengisi data ini, maka akan memengaruhi daripada SK yang kami keluarkan juga. Dan itu akan memakan butuh waktu yang sangat panjang dalam proses perbaikannya. Sehingga teman-teman harus konsen dalam proses pengisian daerah ini. Lalu untuk tempat lahir ijazah, ini diisikan tempat lahir sesuai dengan yang tertulis pada ijazah terakhir atau ijazah yang digunakan pada saat melamar. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang pada ijazahnya itu tertulis setingkat kecamatan atau di bawahnya, silakan untuk menuliskan tempat lahir sesuai dengan ijazahnya adalah setingkat kabupaten kota. Lalu jika terjadi perbedaan antara tempat lahir pada KTP dan juga tempat lahir pada ijazah, maka yang kita jadikan acuan dalam pembuatan SK ini atau penetapan NIP ini adalah tempat lahir yang tertera pada ijazah. Jadi jangan lagi bingung antara perbedaan antara tempat lahir pada ijazah dan KTP, karena yang digunakan adalah tempat lahir sesuai dengan ijazah setingkat kabupaten atau kota. Tanggal lahir ijazah, lalu juga tanggal lahir KTP, itu sudah diisikan pada proses pendaftaran dan pembuatan akun kemarin. Pada proses ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan kembali, seperti itu. Lalu untuk status perkawinan, itu sudah jelas. Status perkawinannya silakan ditulis, lajang atau sudah menikah atau cerai dan sebagainya. Dan juga ketika muncul pertanyaan, pada saat proses pendaftaran saya belum menikah, namun saat ini saya sudah menikah, itu seperti apa diisinya? Apakah mengikuti pada saat proses pendaftaran atau pada saat ini? Jawabannya adalah status perkawinan silakan diupdate dalam kondisi sekarang. Artinya jika sekarang sudah menikah, sudah memiliki buku nikahnya, maka silakan status perkawinannya ditulis menikah, dan juga pada proses pengisian keluarganya nanti ditulis nama istrinya, seperti itu. Lalu untuk alamat domisili dan juga keterangan lainnya, silakan diisi saja sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki Bapak dan Ibu semuanya. Sedangkan untuk alamat domisili, kita pastikan atau kita samakan persepsi bahwa alamat domisili yang dimaksud adalah alamat tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian saat ini. Jika alamat KTP dan alamat domisili Bapak dan Ibu saat ini berbeda, maka yang digunakan adalah alamat domisili saat ini. Saya bicara seperti itu karena kita bisa melihat bersama-sama petunjuk pengisian DRH perorangan di kolom bawah ini yang berwarna kuning, di mana di sini adalah berisikan petunjuk atau rambu-rambu atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Di sini tertulis bahwa pada nomor 4 alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini.
Maka jika terjadi perbedaan antara alamat KTP dan alamat domisili, silakan diisikan alamat domisili sesuai dengan tempat tinggal saat ini, seperti itu. Diisi provinsinya, kabupaten kotanya, kecamatannya, kelurahan atau desanya. Jika kelurahan atau desanya tidak muncul, silakan ditulis lainnya dan juga ditulis secara manual. Namun jika tertera, silakan dipilih saja berdasarkan autofill yang tersedia pada sistem SSCSN. Dan juga untuk jalan, itu silakan ditulis lengkap. Nama jalan, jalan apa, dan alamat lengkapnya silakan ditulis di bawahnya, yaitu nomor rumah, RT dan RW. Tidak termasuk nama jalan, nama desa, kecamatan, dan kabupaten. Karena nama kabupaten, kecamatan, kelurahan itu sudah diisikan di sini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian menuliskan alamat lengkap di bawah ini sampai dengan nama nama jalan, nama desa, nama kecamatan, kabupaten, maka nanti alamatnya akan terdouble. Jadi yang diisikan di alamat lengkap hanya nomor rumah, RT dan RW-nya saja, sedangkan jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi diisikan di sini, di atasnya. Dan juga untuk keterangan lainnya silakan diisikan sesuai dengan ciri Bapak dan Ibu semuanya, ciri fisik dari Bapak dan Ibu semuanya. Sedangkan untuk keterangan atau hobi silakan diisikan. Jika tidak memiliki keterangan atau hobi bisa ditulis dengan tanda strip. Jika sudah selesai, silakan isikan dengan captcha yang tertera di sini untuk melanjutkan proses selanjutnya. Di mana pada pendidikan ini, Bapak dan Ibu semuanya silakan mengisikan riwayat pendidikan dari mulai terendah sampai dengan tertinggi. Untuk pendidikan yang digunakan pada saat melamar, itu tidak perlu diisikan lagi karena sudah otomatis tersedia pada SSCSN. Bapak dan Ibu hanya perlu untuk menambahkan keterangan-keterangan lainnya yang perlu dilengkapi. Sedangkan untuk lainnya itu sudah tersedia. Dan untuk ijazah SD sampai dengan sebelum kualifikasi pendidikan yang dipilih, silakan untuk dilengkapi dari mulai tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat pendidikan tertinggi. Seperti itu. Di sini juga kita dapat melihat daripada proses pengisiannya, di mana pada data pendidikan ini kita isikan tingkat pendidikan yang kita gunakan, contohnya adalah S1, maka ini sudah otomatis terisi, terisi, dan kita hanya perlu melengkapi saja, yaitu melengkapi daripada nama perguruan tingginya atau nama sekolahnya untuk kualifikasi pendidikan SMA ke bawah, lalu juga gelar depannya, gelar belakangnya, seperti itu disesuaikan dengan data yang kita miliki, akreditasi terakhir, akreditasi sekolah atau perguruan tinggi pada saat Bapak dan Ibu lulus. Ya, jadi akreditasi adalah bukan akreditasi terbaru, melainkan akreditasi pada saat Bapak dan Ibu lulus. Lalu juga untuk tempat adalah tempat sekolah atau perguruan tingginya, nomor ijazah adalah nomor ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikannya, dan juga tanggal ijazah adalah tanggal yang tertera pada ijazahnya. Seperti itu. Nama pejabat penandatangan ijazah adalah nama daripada pejabatnya, bukan nama jabatannya, seperti itu. Dan juga ini warningnya, sekali lagi, ada warning di setiap halamannya atau di setiap prosesnya, di mana warningnya adalah perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Ya, itu sudah sesuai dengan apa yang saya dijelaskan di awal, bahwa peserta tidak dapat menambahkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar. Artinya ketika Bapak dan Ibu semuanya memiliki kualifikasi pendidikan S1, tetapi pada saat melamar tersedianya formasi SMA, maka Bapak dan Ibu tidak bisa menambahkan kualifikasi pendidikan S1-nya. Dan juga bagi yang melamar pada pendidikan S1, dan juga Bapak dan Ibu memiliki ijazah S2 atau S1 dengan kualifikasi pendidikan lain, contoh, saya lulusan sarjana ekonomi, tapi saya juga punya sarjana teknik, atau saya punya S2 magister manajemen. Saya tidak bisa menambahkan ijazah S1 teknik saya, dan juga tidak bisa menambahkan S2 manajemennya saya, karena saya tidak bisa menambahkan kualifikasi pendidikan yang setingkat lebih tinggi maupun yang setara dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar. Lalu untuk setingkat pendidikan SD, SMP, SMA, itu memasukkan jurusannya itu sekolah dasar bagi yang SD. Jadi kan SD kan tidak ada jurusannya. Diisikan saja jurusannya sekolah dasar. Atau yang SMP ditulis SLTP atau SMP. Yang SLTA juga ditulis SLTA atau SMA. Seperti itu karena tidak memiliki jurusan. Sedangkan yang memiliki kualifikasi pendidikan SMK, jurusannya silakan ditulis
jurusan SMA-nya apa, misalkan pengadministrasi perkantoran kah, atau tata boga kah, atau apapun itu, seperti itu. Jadi lagi-lagi ini sama seperti proses pendaftaran di awal, jika sudah dilakukan mengakhiri proses pengisian DRH, maka sudah tidak bisa lagi. Lalu untuk kursus itu tidak wajib, jika dimiliki silakan diisikan, namun jika tidak memiliki tidak memengaruhi apapun, seperti itu. Nah, pada halaman pekerjaan ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat menambahkan riwayat pekerjaan yang selama ini Bapak dan Ibu sudah jalani. Untuk instansi atau perusahaannya, silakan diisikan saja nama perangkat daerah atau unit kerja masing-masing daripada pelamar. Seperti itu. Untuk jabatannya, silakan diisikan jabatannya per tahun. Jadi, ini diisikan bukan berarti diisikan satu kali saja, yaitu di tahun 2024-nya, tidak seperti itu. Diisikan itu dari mulai awal Bapak dan Ibu sekalian menghonor di unit kerja sampai dengan akhir. Riwayat penghargaan, lagi-lagi silakan, itu opsional, jika memiliki silakan diisikan, namun jika tidak juga tidak jadi masalah. Selanjutnya adalah tab atau sheet dari keluarga, di mana pada keluarga ini Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisikan riwayat daripada keluarga Bapak dan Ibu semuanya, di mana yang diminta di sini adalah pasangan, yaitu istri atau suami, lalu juga anak bagi yang sudah memiliki, orang tua kandung, yaitu Bapak dan Ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan juga mertua, baik itu mertua Bapak maupun Ibu. Seperti itu. Ini juga berlaku bagi teman-teman yang sudah, mohon maaf, yang tadi saya sebutkan bahwa sebelumnya pada saat pendaftaran belum menikah, sekarang sudah menikah. Nah, ini silahkan diisikan di sini. Begitu pula, mohon maaf, apabila sudah ada yang cerai, ini juga silakan dapat diisikan nama pasangannya. Namun statusnya nanti disesuaikan. Jika sudah bercerai, silakan statusnya diisikan tulis bercerai hidup atau bercerai mati. Jika menikah, tulis menikah dan sebagainya, silakan dilengkapi saja. Sedangkan bagi Bapak dan Ibu, mertua, pasangan, adik kakak, mohon maaf lagi, jika sudah meninggal, silakan untuk tetap diisikan. Hanya saja nanti untuk prosesnya meninggal atau masih hidupnya silakan diisi di kolom status hidupnya. Apakah sudah meninggal atau masih hidup, seperti itu. Sedangkan untuk jika pasangan orang tua, mertua, dan lain sebagainya adalah berstatus sebagai PNS, biasanya nanti dimintakan NIP-nya. NIP-nya untuk dilengkapi, seperti itu. Lalu untuk riwayat organisasi, itu jika Bapak dan Ibu sekalian aktif dalam organisasi, silakan diisikan. Namun lagi-lagi ini bukan merupakan sebuah hal yang wajib, sehingga jika memiliki atau tidak memiliki tidak akan memengaruhi apapun. Yang wajib adalah kolom di bawahnya, yaitu keterangan lain-lain. Di mana keterangan lain-lain ini akan diisikan apabila Bapak dan Ibu sudah selesai dalam mengurus pembuatan SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, lalu juga surat keterangan bebas nafsa. Jadi nanti akan diisikan daripada nomor suratnya, lalu juga tanggal suratnya, nama pejabat penandatangannya, dan juga nama dokternya dan sebagainya. Ini juga perlu dipahami bahwa ada di sini ada keterangan-keterangan yang perlu diperhatikan. Yang bertanda kuning ini bukan hanya sekedar tulisan yang tanpa arti ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon ketelitian, kecermatan, di mana pada pengisian keterangan lain-lain di sini sudah dijelaskan bahwa untuk pengisiannya itu jika nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya berbeda, silakan diisikan dengan diberi tanda garis miring. Namun jika sama, hanya nomor suratnya saja. Bila Anda memiliki lebih dari satu keterangan sehat, yaitu jasmani atau rohani, dengan nomor yang berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisahkan dengan tanda garis miring. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor surat keterangan jasmani atau surat keterangan sehat rohaninya juga. Dan juga bila Anda memiliki lebih dari nomor surat kesehatan jasmani dan rohani dengan dokter yang berbeda, maka masukkan semua nama dokter penandatangan dengan dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nama dokter tanpa gelar ataupun jabatan. Seperti itu. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan tanggal pada surat keterangan sehat jasmani. Lalu untuk pada halaman terakhir, itu nanti akan dimintakan untuk dokumen-dokumen yang perlu diunggah pada saat proses ini. Di mana untuk pada proses ini,
Bapak dan Ibu semuanya sebenarnya sudah tersedia beberapa dokumen yang pernah dibuat pada saat proses pendaftaran. Selama masih sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh BKPSDM, artinya memang sudah sesuai dengan format yang ditentukan, itu silakan bisa digunakan kembali. Artinya bisa dilihat, diunduh, dan diunggah kembali pada proses penetapan ini. Sedangkan untuk dokumen-dokumen lainnya, yaitu seperti dokumen daftar riwayat hidup, lalu juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani, lalu juga bebas nafsa dan SKCK, silakan diurus terlebih dahulu sebelum dilakukan pengunggahan, karena tentu saja Bapak dan Ibu sekalian tidak memiliki dokumen tersebut sebelum diurus. Dan juga perlu diinformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa SKCK, jika ini garis bawah ya berarti ya, jika sudah memiliki SKCK yang masih berlaku, silahkan untuk digunakan SKCK-nya, walaupun keterangannya di situ bukan untuk pemberkasan P3K. Sedangkan bagi rekan-rekan yang belum memiliki SKCK yang masih berlaku, silakan dilakukan pembuatan ulang SKCK-nya di Polres sesuai dengan domisili, sesuai dengan alamat KTP, wilayah hukum alamat KTP masing-masing pelamar seperti itu. Tanggal suratnya itu harus dikeluarkan pada bulan Januari 2025. Tidak boleh dikeluarkan di bawah itu. Artinya tidak boleh dikeluarkan pada Desember 2024, apalagi ke bawah. Karena kita meminta adalah surat keterangan sehat yang terbaru. Sedangkan untuk banyak pertanyaan terkait untuk pembuatan surat keterangan sehat jasmani rohaninya itu harus seperti apa? Sebenarnya itu sudah dijelaskan dalam pengumuman kita, di mana dalam pengumuman kita untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat atau ditetapkan pada bulan Januari 2025. Artinya, teman-teman semuanya itu boleh nih bikin surat keterangan sehat jasmani rohani di semua unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Yang penting dokternya PNS atau minimal dokter tersebut bekerja di unit kesehatan milik pemerintah seperti itu. Namun jika pertanyaannya boleh nggak saya buat surat keterangan sehat jasmani dan rohani di puskesmas? Sepemahaman saya, sepengetahuan saya, mohon koreksi jika pengetahuan saya ini salah, itu tidak bisa mengeluarkan surat keterangan sehat rohani atau surat keterangan sehat jiwa. Karena surat keterangan tersebut, sepemahaman saya lagi-lagi hanya bisa dikeluarkan oleh rumah sakit yang memiliki dokter spesialis kejiwaan. Di buku DRH juga jika sudah selesai semuanya, sudah diyakinkan bahwa tidak ada lagi file-file yang salah, tidak ada lagi file-file yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, itu silakan untuk diakhiri. Namun lagi-lagi mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, karena proses tahap 1 kemarin bukannya menjadi sebuah pesta yang sempurna bagi kita, masih juga ditemukan beberapa kesalahan, namun karena memang dari pemerintah pusat atau panitia seleksi nasionalnya memberikan kelonggaran untuk yang tahap 1, jadi dimohon untuk lagi-lagi melakukan cross check berulang kali, jangan sampai terjadi kesalahan dalam proses penetapan NIP ini. Seperti itu.